Paul Thomas Allen didakwa upaya pembunuhan Donald Trump. Otak mesum pria pamer alat kelamin ke anak di bawah umur. Korban insiden KA versus KRL masih dirawat di RSUD Bekasi. Presiden Prabowo jenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi. Jemaah haji nyicil kirim lewat layanan kargo. Selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, pelari asal Kenya Sebastian Sawe menjuarai London Marathon dengan catatan waktu yang sangat impresif di tengah persaingan ketat para pelari elit dunia yang berlangsung sejak awal hingga menjelang garis finish. Pelari asal Kenya Sebastian Sawe berhasil menjuarai London Marathon dengan catatan waktu impresif. Persaingan ketat terjadi sejak awal lomba hingga mendekati garis finish antara para pelari elit dunia. Di posisi kedua, pelari asal Ethiopia Yomif Kejelcha juga mencatatkan waktu cepat. Dalam debutnya di ajang maraton, catatan waktu yang dibekukan menjadi sorotan karena mendekati batas 2 jam yang selama ini dianggap sulit ditembus. We had a strong team and the pacers did their jobs well. And also the weather today was so favorable, and that's why it helps us and we ran well today. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait pemecahan rekor dunia tersebut. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi pelari Afrika dalam ajang lari jarak jauh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tokoh tingkat tinggi kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel, Audias Flores Silva alias El Jardinero, ditangkap di Nayarit dan dipindahkan ke Mexico City di bawah pengamanan ketat militer. Aparat keamanan Meksiko menangkap tokoh kunci Jalisco New Generation Cartel Audias Flores Silva yang dikenal dengan julukan El Jardinero. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan pasukan federal di Nayarit. Setelah ditangkap, tersangka segera dipindahkan melalui jalur udara ke Mexico City. Dengan pengawalan ketat, otoritas menyebut El Jardinero merupakan salah satu tokoh penting dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Ia juga dikabarkan menjadi buronan otoritas Amerika Serikat yang telah mengajukan permintaan ekstradisi. Penangkapan ini dilaporkan berlangsung tanpa konfrontasi sebagai bagian dari operasi terkoordinasi Kabinet Keamanan Meksiko. Namun pasca penangkapan, sejumlah aksi kekerasan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Nayarit. Laporan menyebut terjadi pemblokiran jalan serta pembakaran kendaraan dan usaha oleh kelompok yang diduga terkait El Jardinero. Juga disebut-sebut sebagai penerus pimpinan kartel sebelumnya. Sampai saat ini, aparat keamanan masih disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria bernama Paul Thomas Allen resmi didakwa atas percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tersangka ditangkap setelah berupaya menyerang acara jamuan makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih dengan membawa senjata api dan senjata tajam. Proses hukum terhadap Paul Thomas Allen berjalan di Pengadilan Distrik Federal. Pihak berwenang menyatakan tersangka membawa senjata api dan senjata tajam saat mencoba menerobos acara jamuan makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih di Washington DC. Saat ini jaksa mengajukan 3 dakwaan awal terhadap Allen. Namun investigasi tetap berlangsung dan otoritas mengindikasikan adanya penambahan dakwaan seiring pendalaman kasus. Jaksa menegaskan tersangka memiliki niat jelas untuk membunuh presiden serta menargetkan pejabat tinggi kabinet. Pemerintah Amerika Serikat menekankan bahwa tindakan kekerasan politik merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, serangan bom di tepi jalan mengguncang Kolombia menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka di jalur utama Pan Americana Highway yang merupakan salah satu arteri transportasi penting di kawasan tersebut. Laporan video yang beredar menunjukkan dampak kerusakan parah pasca ledakan bom terjadi di jalur Pan Americana Highway yang merupakan salah satu arteri transportasi utama di wilayah tersebut. Ledakan tersebut meninggalkan lubang kawah besar di badan jalan serta menghancurkan sebuah bus dan sedikitnya 15 kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Otoritas setempat menyatakan sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka akibat serangan tersebut dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Pemerintah Kolombia menuduh kelompok disiden dari Revolutionary Armed Forces of Colombia sebagai dalang utama serangan yang selama ini masih aktif di sejumlah wilayah. Kelompok tersebut disebut dipimpin oleh Ivan Mordisco yang masuk dalam daftar buronan utama pemerintah dan dianggap sebagai salah satu tokoh kunci kelompok bersenjata. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengecam keras insiden ini dan memerintahkan operasi penindakan maksimal terhadap kelompok yang dianggap bertanggung jawab. Serangan ini merupakan bagian dari gelombang kekerasan di wilayah selatan Kolombia yang terjadi sejak beberapa hari terakhir dan menunjukkan peningkatan intensitas konflik yang terjadi. Militer Kolombia mencatat puluhan serangan di wilayah Valle del Cauca dan Cauca sejak awal gelombang kekerasan tersebut. Sampai saat ini operasi keamanan masih terus dilakukan untuk menekan kekerasan dan melindungi warga sipil serta memulihkan kondisi keamanan di kawasan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda fasilitas penyimpanan dan produksi sepeda di Itagüí, Kolombia. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api yang cepat membesar. Kebakaran hebat terjadi di sebuah fasilitas sepeda di Itagüí pada Senin waktu setempat yang menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam berjuang memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan di tengah asap tebal dan panas yang intens. Wali Kota Diego Torres menyebut material mudah terbakar seperti kayu, fiberglass, ban dan juga bahan bakar memperparah intensitas api sehingga api cepat menyebar ke sejumlah bagian fasilitas. Sekitar 80 petugas diterjunkan ke lokasi dengan dukungan tim dari kota-kota sekitar untuk mempercepat proses pemadaman. Hingga saat ini sebagian besar api dilaporkan telah berhasil dikendalikan. Meski proses pemadaman masih berlangsung dan petugas masih melakukan pendinginan di titik-titik rawan, otoritas juga melakukan evakuasi warga di sekitar lokasi untuk menghindari risiko lebih lanjut akibat asap dan potensi penyebaran api. Tidak ada laporan korban jiwa atau luka dalam insiden ini meski kerugian material diperkirakan cukup besar. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyidikan oleh pihak berwenang untuk mengetahui sumber api secara pasti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah drone diduga milik Hezbollah menyerang area dekat pasukan Israel Defense Forces saat proses evakuasi prajurit yang terluka menggunakan helikopter. Insiden serangan drone terjadi di wilayah Lebanon Selatan, tepatnya di sekitar kota Taibeh, yang merupakan salah satu titik rawan konflik di perbatasan. Sebuah drone FPV dilaporkan menghantam area dekat pasukan Israel Defense Force yang sedang melakukan evakuasi medis di tengah kondisi keamanan yang tidak stabil. Evakuasi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan prajurit yang terluka menggunakan helikopter medevac sebagai bagian dari prosedur penanganan darurat. Rekaman video menunjukkan konvoi penyelamatan menjadi target serangan tepat sebelum proses evakuasi udara yang meningkatkan resiko bagi personil di lapangan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban maupun dampak kerusakan akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar konfrontasi antara Hezbollah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan yang telah lama dilanda ketegangan militer. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih tegang di tengah resiko eskalasi lebih lanjut seiring meningkatnya intensitas serangan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pasukan khusus Israel menyamar sebagai warga sipil dan menyerang kawasan Al-Ram di Yerusalem Timur. Dilaporkan seorang warga Palestina diculik dalam operasi tersebut. Pasukan khusus Israel dilaporkan melakukan operasi penyamaran di kawasan Al-Ram Utara, Yerusalem Timur. Mereka masuk ke permukiman dengan menggunakan pakaian sipil untuk menghindari kecurigaan warga. Menurut saksi mata, pasukan tersebut menangkap seorang warga bernama Mansur Abu Garbieh tanpa perlawanan yang berarti. Setelah penangkapan, pasukan segera meninggalkan lokasi. Insiden ini menambah daftar panjang operasi penangkapan di wilayah Palestina yang kerap memicu ketegangan antara warga dan pasukan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kekerasan kembali terjadi di tepi barat setelah sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas dan memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus, tepi barat. Rekaman video menunjukkan para pemukim bergerak di area pedesaan dengan sejumlah kerusakan parah terlihat, termasuk kendaraan yang terbakar. Sejumlah rumah juga dilaporkan diserang, memaksa warga mengungsi demi keselamatan. Kepala Dewan Desa menyebut serangan ini sebagai aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan target meliputi lahan dan permukiman warga. Warga mengungkapkan lebih dari 100 pemukim terlibat dalam serangan dengan membawa bahan bakar dan membakar berbagai fasilitas, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas umum. Serangan juga menyasar peternakan, gedung Dewan Desa, serta ruang layanan medis darurat. Data menunjukkan ratusan serangan pemukim terjadi hanya dalam waktu 1 bulan, dan ribuan insiden telah tercatat sepanjang tahun ini di tepi barat. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan terhadap warga Palestina dan properti mereka. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah tepi barat masih tegang dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dengan perwakilan pemerintah Prancis serta akademisi dari Paris-Saclay University. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis antara Kemendikti-Saintek dengan perwakilan pemerintah Perancis serta akademisi dari Paris-Saclay University yang juga berlangsung di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 27 April 2026. Kemendikti-Saintek juga memandang kolaborasi global sebagai langkah penting untuk mempercepat penguatan kapasitas riset, pengembangan talenta, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi strategis khususnya AI. Dengan begitu, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang kontribusi Indonesia dalam ekosistem teknologi global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI yang juga berdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menyamar jadi kurir, 2 pencuri gasak motor warga. Simak informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Aksi pencurian sepeda motor menggunakan atribut jasa kurir pengiriman online terjadi di Jakarta Barat. 1 unit sepeda motor milik warga Palmerah raib digasak pelaku yang terekam jelas oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. 2 orang pelaku terlihat berbagi peran. Salah satu pelaku tampak mengenakan jaket atribut jasa kurir online untuk menyamarkan aksinya. Sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Pelaku menarget 1 unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak lubang kunci dan membawa kabur kendaraan. Menurut keterangan warga, korban baru saja memarkirkan kendaraannya untuk masuk ke dalam rumah. Untuk apa, Bang? Oh, untuk motor Vario, Bang.
Motor Vario punya abang ya? Punya adik. Punya Pas lagi adik. kebetulan dia datang ke rumah mau jenguk orang tua. Itu kronologi kayak gimana tuh bang? Kronologinya sih pas dia sekitar jam 6 dia untuk datang ke sini masuk rumah kan. Terus sekitar jam 6:05 dari rekaman CCTV ada tuh untuk motor ojol. Ya mungkin kayak diduga ojol kali ya. Dia pas lagi sambil lewat mantau kayaknya ngelihat ada motor di sini nyamping di sini nih. Dia langsung berhenti langsung mepet ke arah motor. Udah pura-pura pura-pura duduk dulu, terus langsung gituin kuncinya kan, untuk buka kuncinya dulu baru dibuka gitu sih. Terus juga memang kalau kita pantau juga dari untuk CCTV waduk, memang dia yang sambil jalan sambil lihat kanan kiri, ngeliat motor yang itu sih, kayaknya memang dia lagi mau ngambil lah. Itu hitungan detik bang, dia ngambil cepet gitu? Cepet bang, orang motor juga dikunci yang besi itu tuh, dikunci, kayaknya dia pertama kali membuka kuncinya dulu baru pakai kunci letter T-nya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, mengingat modus penyamaran sebagai kurir ini menjadi tren baru untuk memanfaatkan kepercayaan publik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu memanfaatkan kondisi pintu gerbang yang tidak terkunci, motor milik seorang penghuni kos di kawasan Mangga Besar digasak 2 orang pelaku pada Selasa 28 April 2026. Aksi nekat kedua pelaku ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Peristiwa pencurian ini terjadi di rumah kos yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 4A, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. 2 orang pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, serta pintu gerbang kos yang tidak terkunci, pada pukul 23:15 WIB. Salah satu pelaku masuk ke area parkir dan langsung menargetkan 1 unit motor jenis Matic yang terparkir. 1 orang pelaku mendorong motor keluar dari dalam kos, sementara 1 pelaku lainnya sudah menunggu di luar. Menurut warga sekitar, aksi kriminalitas di kawasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi kehilangan lebih dari 1 motor dalam waktu berdekatan, hingga kasus pencurian spion mobil yang kerap meresahkan warga. Hilang motor jam berapa itu Bu? Kalau jam sih nggak paham, pokoknya malam hari mas. Malam hari ya? Yang hilang tuh apa tuh Bu? Motor Beat kalau nggak salah sih ya. Motor, 1 motor aja? 1 motor, kalau yang tahun yang lalu tuh sebulan tuh motor 2 tuh 1 orang yang punya. Oh ya. Kosan sih mas, jadinya banyak orang keluar masa ya nggak tahu ya. Di sini rawan apa Bu? Rawan lah itu. Kemarin ada orang nginep mobil itu pagi-pagi dan sepiannya dua-duanya rotol nggak ada. Oh iya. Saya sendiri tuh di situ motor hilang, Supra. Saya punya saya. Ini katanya udah lapor nggak sih Bu korbannya atau ke polisi? Kalau masalah itu kayaknya nggak lapor. Korban diketahui belum melaporkan kasus kehilangan ini ke pihak berwajib. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan dan memastikan pagar rumah selalu dalam keadaan terkunci, serta menggunakan pengaman ganda guna menghindari aksi kejahatan serupa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Benjamin Dehan, 30 tahun, nelayan yang terjatuh saat memukat ikan di perairan Teluk Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad Benjamin ditemukan setelah 3 hari operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari perahu motor di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban ditemukan di hari ketiga pencarian dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 27 April 2026 sekitar pukul 9:55 waktu Indonesia bagian tengah. Korban diketahui terjatuh saat memukat ikan di perairan Teluk Kupang. Upaya pencarian intensif telah dilakukan sejak laporan diterima dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan. Diketahui sebanyak 9 orang tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang melakukan evakuasi. Setelah ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi menuju Pantai Warna Osapa, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, tim SAR gabungan akhirnya pada Minggu 26 April 2026 menemukan pria yang tenggelam saat berenang di air terjun Tembok Barak, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada. Duka menyelimuti keluarga dan rekan kerja Ardian Putra Wardana, 23 tahun, pegawai Badan Pusat Statistik atau BPS Buleleng. Ardian meninggal dunia usai tenggelam di air terjun Tembok Barak, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Jenazah korban ditemukan pada Minggu pagi 26 April 2026. Selanjutnya mendiang langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Ardian dilaporkan tenggelam saat berenang di air terjun Tembok Barak pada Sabtu 25 April 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu ia bersama 6 rekannya tengah beraktivitas di lokasi. Korban diduga terseret arus deras hingga masuk ke pusaran air. Upaya penyelamatan sempat dilakukan oleh rekan-rekannya namun tidak berhasil. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan pada Minggu pagi 26 April 2026 di kedalaman sekitar 6 hingga 7 meter, tidak jauh dari titik awal dilaporkan hilang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi eksibisionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat, siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah ke sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan jadi itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini, karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang udah nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW 3. Nah itu udah kejadian di RW 3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Empat remaja diamankan petugas kepolisian Kota Makassar usai bentrok antar kelompok pada Senin 27 April 2026 malam. Aksi saling serang ini diduga dipicu aksi saling tantang melalui media sosial Instagram. Aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polsek Talo mengamankan 4 orang remaja yang dihakimi massal usai terlibat tawuran antar kelompok. Insiden terjadi sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Barawaja, Kota Makassar. Setibanya di TKP, petugas menemukan 4 remaja yang sudah dikepung oleh warga sekitar. Salah seorang pelaku bahkan kedapatan babak belur di massa lantaran ketahuan bersembunyi di salah satu rumah warga setelah terlibat bentrokan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pertikaian bermula dari saling tantang di media sosial Instagram. Kedua kelompok remaja disebut sepakat untuk bertemu dan saling serang di lokasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Ya baik, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kami dari Polsek Talo menerima informasi dari warga masyarakat di Jalan Barawaja 2 terkait adanya perkelahian antar remaja di antara Barawaja 1 dengan Barawaja 2.
tim opsnal kemudian bersama tim patroli dari Polsek Talo kemudian mendatangi TKP dan mengamankan 4 orang remaja yang saat ini telah diamankan di Polsek Talo. Dari hasil interogasi bahwasanya antara Barawaja 1 dan Barawaja 2 itu chat-chatan melalui sosial media di Instagram. Dari situlah mereka kemudian berkomunikasi untuk melakukan perang kelompok dan setelah mereka sepakat untuk melakukan perang kelompok, selanjutnya dari 2 kubu ini langsung melakukan saling serang. Keempat remaja kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Talo. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di dunia maya guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas jalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Korban insiden KA versus KRL masih dirawat di RSUD Bekasi. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Akibat insiden tabrakan kereta api Argo Bromo dan kereta listrik di stasiun Bekasi Timur, 15 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 84 korban lainnya mengalami luka. Pemirsa, memang untuk saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi sendiri sudah ada sekitar 50 korban dari kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL di Stasiun Bekasi Timur yang dirawat, dan juga sudah ada 3 korban yang meninggal dunia dan lalu dirujuk atau dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi lebih lanjut, dikarenakan memang 3 korban meninggal dunia tersebut tidak dapat teridentifikasi dan juga hanya ditemukan body part-nya saja. Sementara itu untuk 84 korban yang mengalami luka ringan, baik itu luka berat, juga sudah dilarikan ke rumah sakit di sejumlah daerah di Bekasi. Di antaranya 50 korban dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, dan juga ada 4 orang ke Rumah Sakit Bella Bekasi, dan juga 10 orang dilarikan ke Rumah Sakit Primaya, dan 4 orang dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, dan 1 orang dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Kartini, dan juga 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, dan 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, dan 8 orang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur dan juga Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat. Dan untuk seluruh biaya ini dari pihak PT KAI sendiri mengatakan bahwa seluruh biaya penanganan atau biaya rumah sakit yang dialami oleh korban ini ditanggung oleh pihak dari perusahaan PT KAI dengan menggelontorkan atau dengan menyerahkan asuransi, dan juga ada asuransi atau juga ada tanggungan dari pihak perusahaan dari masing-masing korban. Dan tak hanya itu, seluruh korban yang terdampak juga ini merupakan korban yang berada di kereta listrik atau KRL di Bekasi Timur, begitu, yang mana memang ini sekitar ada kurang lebih 90 korban ini mengalami luka-luka dan juga ada yang meninggal dunia. Sementara itu untuk korban yang berada di kereta api Argo Bromo sendiri ini dinyatakan sebanyak 200 orang dievakuasi dengan selamat. Dan untuk itu dalam proses evakuasi KAI juga melibatkan sejumlah pihak, diantaranya ini ada Basarnas, TNI, dan juga Polri, dan juga tim medis dari sejumlah rumah sakit terdekat yang ada di Bekasi. Dan untuk operasional di stasiun Bekasi sendiri, dengan adanya insiden kecelakaan tersebut, operasional di stasiun KAI Daop 1 khususnya di stasiun Bekasi Timur ini dihentikan untuk sementara waktu hingga proses evakuasi para korban kecelakaan ini selesai, dan juga evakuasi dari bangkai kereta ini juga selesai dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Basarnas dan juga TNI Polri. Dan memang untuk
para korban atau para keluarga korban yang mencari identitas atau keluarganya yang hilang ini, para keluarga korban juga bisa menghubungi rumah sakit terdekat atau menghubungi PT Kereta Api Indonesia dengan melakukan call center di 121 atau juga untuk posko penanganan yang juga dibuka di stasiun Bekasi Timur, yang mana posko ini akan dibuka selama 24 jam. Tak hanya itu, juga tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi ini ada sejumlah pejabat yang sudah hadir, diantaranya memang Presiden Prabowo Subianto yang hadir dan meminta agar sejumlah pihak terkait ini mempercepat proses identifikasi dan juga evakuasi, dikarenakan memang Presiden Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa 1.800 perlintasan kereta api ini masih dalam kondisi yang sudah lama, dikarenakan sudah dari zaman kolonial Belanda sehingga memerlukan perbaikan. Dan dari pihak Presiden Prabowo Subianto sendiri atau dari pihak pemerintah sendiri akan menggelontorkan dana sebanyak 4 triliun rupiah untuk memperbaiki atau mengoptimalisasikan perlintasan yang ada di sejumlah daerah, terutama di Jawa. Dan juga tak hanya itu pemirsa, dari Menteri P3A juga tadi sudah mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi dan juga menyoroti perihal gerbong yang ada di kereta listrik, dikarenakan memang karena kecelakaan ini melibatkan gerbong perempuan, sehingga Menteri P3A juga meminta agar gerbong perempuan ini dipindah posisikan menjadi di tengah, sehingga gerbong yang ada di depan dan juga gerbong yang ada di belakang ini dikhususkan untuk gerbong laki-laki atau gerbong campuran. Sementara itu, Sally kembali ke studio. Salah satu korban tragedi kecelakaan yang melibatkan kereta listrik komuter lain dan kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi telah teridentifikasi bernama Ristuti Kusti Rahayu, warga Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga mendatangi rumah duka almarhumah Ristuti Kusti Rahayu di Sukamana Residen Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Warga yang datang untuk melayat disambut ketua RT setempat, lantaran pihak keluarga telah bertolak ke Wonogiri. Suami almarhumah yang menjemput jenazah di Rumah Sakit Bella, Kota Bekasi, langsung membawa korban ke Wonogiri untuk dimakamkan di kampung halamannya. Para tetangga mengetahui kabar duka sekitar pukul 3 dini hari, setelah mendapatkan informasi kepastian korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di stasiun Bekasi. Kalau dari penelusuran semalam sih memang saya dengar kabar ada kecelakaan itu di jam 11 ya, kebetulan dari suaminya gitu kan, di jam 11 malam. Terus karena suaminya ngabarin saya nih untuk ikut nyari, jadi kita tuh langsung ke stasiun Bekasi Timur. Sampai di sana kurang lebih jam 12. Oh, jadi artinya pas ketika di stasiun Cikarang suaminya nunggu belum ada datang-datang atau belum ada kabar, dapat informasi yang itu ya? Iya, dapat informasi yang itu. Ajak abang buat nyari di Bekasi Timur. Betul. Pas di Bekasi Timur itu seperti apa? Nah, di Bekasi Timur kan memang kondisinya udah rame ya, udah macet lah segala macem. Kita izin masuk sama polisi buat cari korban gitu kan. Terus langsung ke posko pengaduan. Posko pengaduan kita buat daftar pengaduan tuh, nama almarhum, alamat, nomor telepon dan segala macam. Kita kurang lebih nunggu 2 jam. Nunggu 2 jam sampai akhirnya sekitar jam 2 itu dapat info bahwa korban itu ada di Rumah Sakit Bella, Kota Bekasi. Langsung ke sana ya? Betul, langsung ke sana. Awal dapat informasi mengenai kejadian itu kapan tuh? Saya dapat informasi kejadian itu sih sore, cuman dapat info yang aktualnya ini dari rekan saya Mas Ponco itu jam 3 pagi. Warga Pak RT sendiri? Iya, warga saya yang meninggal. Itu info dari teman saya yang ada di Rumah Sakit Bella bersama suaminya Bapak Suyatno yang mencari istrinya. Berarti udah tinggal berapa lama Pak RT almarhumah sama keluarga tinggal di sini? Kurang lebih 9 tahunan tinggal di sini, di perumahan ini, di RT 004 RW 13. Sama Pak RT sendiri terakhir ketemu atau komunikasi kapan Pak? Ya setiap hari sih ketemu. Iya, dia kalau mau berangkat kerja, pulang kerja tuh suka ketemu kita. Almarhumah Ristuti Kusti Rahayu diketahui bekerja di sebuah industri rumahan di Jakarta.
Sehari-hari korban berangkat kerja menggunakan kereta listrik komuter lain dari stasiun Cikarang. Suyatno, suami korban, biasanya mengantar dan menjemput korban saat berangkat dan pulang kerja. Namun pada Senin sore hingga malam, korban tak kunjung tiba di rumah, hingga akhirnya suami korban mendapatkan informasi terjadi kecelakaan kereta. Suami korban yang ditemani seorang tetangga kemudian mencari keberadaan korban dan mendapati korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bella, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai insiden tragis pada Senin malam, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan sejumlah instansi terkait. PT Kereta Api Indonesia Komuter Line masih terus melakukan evakuasi hingga malam hari, khususnya gerbong yang mengalami kerusakan. Evakuasi dilakukan setelah terjadinya tabrakan antara kereta api jarak jauh Agro Bromo Anggrek dengan Komuter Line. Dalam proses evakuasi juga turut dibantu beberapa personel TNI Polri untuk memberikan pengamanan agar berjalan secara optimal. Sementara ini stasiun Bekasi Timur ditutup sementara sebelum nantinya kembali normal. Adapun untuk komuter lain dari arah Jakarta hanya bisa berhenti di stasiun Bekasi, sedangkan untuk kereta jarak jauh masih diperbolehkan melintas melewati stasiun Bekasi Timur. Namun PT Kereta Api Indonesia menghimbau agar kereta api jarak jauh yang melintas untuk dapat mengurangi kecepatan, mengingat masih berlangsungnya evakuasi di stasiun kereta api Bekasi Timur. Selamat malam, jika dapat kami kabarkan bahwasanya tepat saya melaporkan yaitu merupakan di stasiun Bekasi Timur yang terletak di Jawa Barat. Ini merupakan stasiun yang menjadi salah satu insiden atas peristiwa Senin malam, yaitu antara tabrakan dari kereta api jarak jauh Agro Bromo Anggrek dengan komuter line yang terjadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada Senin hari. Dan untuk dari proses evakuasi masih terus dilakukan dari sejumlah pihak terkait dan juga diterjunkan sejumlah personel, beberapa personel dari pihak TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan dan juga mendukung agar proses evakuasi ini dapat berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh. Dan untuk dari evakuasi para korban ini sendiri, ini telah di-stop ataupun telah diberhentikan mengingat sejumlah korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat di mana terdapat 15 orang meninggal dunia dan 88 orang ini menjadi ataupun mengalami korban luka-luka. Dan untuk dari para korban ini sendiri merupakan dari kebanyakan dari para wanita, mengingat gerbong yang menjadi tabrakan itu merupakan gerbong khusus dari para wanita ataupun perempuan ini sendiri. Dan selain itu juga dari PT Komuter Line ataupun Kereta Api Indonesia Komuter Line ini terus melakukan evakuasi agar nantinya dapat baik itu dari lokomotif telah untuk dilakukan perpindahan serta juga dari itu baik pelistrikan ataupun persinyalan. Dan untuk per malam hari ini masih dilakukan ataupun masih berlangsung untuk proses evakuasi dari salah satu gerbong yang menjadi atas insiden tabrakan pada Senin malam lalu. Dan selain itu untuk permudah dari para masyarakat ataupun dari para keluarga ini dapat mencari sanak saudaranya yang jika mengalami kehilangan ataupun menjadi atas atau insiden ataupun dari korban dari atas insiden tersebut, ini dari PT Kereta Api Indonesia Komuter Line khususnya yang berada di Stasiun Bekasi Timur ini membangun sejumlah posko pengaduan yang nantinya dapat mempermudah para masyarakat ataupun dari para masyarakat ataupun dari para keluarga dari korban atas tabrakan tersebut ini dapat mempermudah mencari di mana ataupun di bawah dari para korban ini sendiri untuk melakukan rujukan di rumah sakit terdekat yang ada di Stasiun Bekasi Timur. Dan selain itu juga tentunya dari pemerintah memastikan bahwasannya nantinya dari para korban ini dapat diberikan kompensasi serta biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang terjadi pada Senin malam lalu. Dan selain itu juga yang menjadi sorotan dari baik itu pemerintah ataupun dari Dewan Perwakilan Rakyat yaitu perihal dengan perlintasan sebidang yang dimana ini banyak dijaga oleh masyarakat yang seharusnya ditempatkan oleh para petugas dari Kereta Api Indonesia ini sendiri. Dan selain itu juga dari pemerintah juga nantinya akan memastikan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh agar
agar hal serupa ini tidak terulang kembali, mengingat juga selain itu yang menjadi pemicu yaitu adanya gangguan sinyal yang terjadi sehingga terjadi tabrakan pada Senin malam lalu dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Dan tidak hanya itu saja, dari masyarakat ataupun dari keluarga ini sendiri untuk dapat mempermudah lagi mencari jika keluarganya menjadi korban dari insiden tersebut dapat menelpon dari nomor 121 yang telah disediakan dari PT Kereta Api Indonesia Komuter Line. Operasi pencarian dan pertolongan SAR hari kedua terhadap korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur terus berlangsung. Sampai dengan pukul 07.30 Selasa 28 April 2026, personil Basarnas bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 85 korban selamat dan 7 orang penumpang meninggal dunia. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan unsur terkait melakukan evakuasi secara intensif terhadap korban kecelakaan kereta api Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Sejak dini hari, Selasa 28 April 2026, proses evakuasi menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pukul 2.42 WIB, tim SAR berhasil mengevakuasi 1 korban dalam kondisi meninggal dunia yang belum teridentifikasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya pada pukul 4.17 WIB, 1 korban selamat atas nama Nurul, 26 tahun berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi karena mengalami luka. Proses evakuasi terus berlanjut dan berdasarkan data sementara tim Basarnas, sampai dengan pukul 7.30 WIB, jumlah korban tercatat sebanyak 92 orang, dengan rincian 85 korban selamat dalam perawatan di rumah sakit dan dibawa pulang karena hanya mengalami luka ringan, serta 7 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke RS Bella Bekasi, RS Bakti Kartini, RS Hermina Bekasi, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RS Mitra Plumbon, RS Primaya Bekasi, RS Siloam Bekasi Timur, RS Siloam Cikarang, serta RS Polri Kramat Jati. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menyampaikan, operasi SAR masih terus difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih berada di dalam rangkaian kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsdia M. Syafi'i menjelaskan adanya lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur dievakuasi secara terpisah dari gerbong. Kepala Basarnas Marsdia M. Syafi'i menyampaikan proses evakuasi lokomotif KA Argo Bromo Anggrek dilakukan secara bertahap dan tidak langsung ditarik bersama dengan gerbong. Syafi'i menjelaskan hal ini karena penarikan lokomotif secara langsung dinilai berisiko terhadap korban yang masih terjepit di dalam gerbong. Syafi'i menyebut petugas lebih mengutamakan proses penyelamatan dan penanganan korban secara khusus agar dapat dievakuasi dengan aman. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, pihaknya melakukan proses pemisahan dan penarikan lokomotif. Syafi'i menegaskan, seluruh langkah yang diambil dalam proses evakuasi telah melalui pertimbangan matang demi menjaga keselamatan para korban. Dari seluruh korban, tentunya dengan penanganan khusus ada beberapa korban yang memang harus kita lakukan tindakan secara terukur karena memang membutuhkan penanganan khusus, sehingga mungkin ada sempat dipertanyakan kenapa kereta atau lokomotif tidak langsung ditarik bersamaan dengan gerbong. Saya sampaikan bahwa pada saat itu memang ada 5 korban yang masih dalam kondisi terjepit dan harus kita laksanakan kegiatan retrikrasi atau ekstrikrasi sehingga korban itu bisa kita selamatkan dalam kondisi tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih berat lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. PT Kereta Api Indonesia memastikan telah melakukan proses evakuasi secara maksimal terhadap korban imbas insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Sementara itu proses investigasi penyebab kecelakaan sepenuhnya diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, mengatakan pihaknya telah melakukan proses evakuasi secara maksimal terhadap korban insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Terkait penyebab kecelakaan, Bobi menyampaikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Bobi menuturkan KAI tidak akan mendesak proses penyelidikan dan memberikan kewenangan penuh kepada KNKT yang memiliki metodologi dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Lebih lanjut, Bobi juga menegaskan akan mendukung seluruh proses investigasi serta terus memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita evaluasi, kita cek satu persatu komponennya, kita cek satu persatu sistemnya, ya. Segera jika semua sudah comply dengan aturan, dengan UIC standar, kita akan jalan. Apa negasinya tidak ada investigasi sementara, Pak? Nggak ada. Jadi kami, PT KAI, kemudian Kementerian Perhubungan juga menyerahkan ini ke KNKT untuk melakukan investigasi lebih dalam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. PT KAI memastikan akan memberikan kompensasi keterlambatan servis recovery bagi para keberangkatan penumpang yang terhambat melalui Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, menerangkan calon penumpang yang juga terhambat di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat mendapatkan kompensasi keberangkatan berupa servis recovery makanan dan juga minuman. Hal ini dipastikan Pranoto usai merespon pembatalan kereta dan juga kebijakan kompensasi bagi penumpang di Stasiun Gambir Selasa petang. Adapun pembatalan keberangkatan kereta api per hari Selasa dipastikan tidak akan terjadi mengingat total kereta batal berangkat berjumlah 5 sejak Senin lalu. Pranoto juga memprediksi lalu lintas keberangkatan kereta api melalui Stasiun Gambir bakal lancar pada Selasa malam. Jadi KAI memberikan kebijakan service recovery ya. Jadi untuk keterlambatan bagi penumpang yang perjalanan kereta apinya terlambat itu kita berikan service recovery berupa dari mulai air mineral, makanan ringan sampai dengan makanan berat. Efek domino dari keterlambatan seperti ini dari KAI Daob 1 Jakarta perakirannya apakah nanti 3 hari ke depan atau seminggu ke depan mungkin Pak efek dominonya? Kita lakukan pengendalian perjalanan kereta api sehingga kita bisa menekan keterlambatan. Jadi dalam kurun 7 hari hal seperti ini bakal tuntas atau ada perakiran? Hari ini juga mungkin nanti malam juga untuk di lokasi normal ya bisa dilewati 2 jalur tersebut, jadi tidak akan sampai berhari-hari ya. Dari Jakarta, Max Montedio Balau, Sinpo TV melaporkan. PT Kereta Api Indonesia juga menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur yang berdampak pada perjalanan kereta api. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang dan memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Ada menegaskan seluruh upaya saat ini difokuskan kepada penumpang KRL yang terdampak dengan memaksimalkan proses penanganan yang dibantu oleh Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis. Seiring dengan penanganan di lokasi, KAI juga melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan KRL dengan kondisi jalur. Hal itu dilakukan agar layanan kepada pelanggan tetap dapat berjalan secara bertahap. Atas terjadinya insiden tersebut, seluruh perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen dihentikan sementara waktu guna mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan. Pasar Senen ataupun Gambir. Untuk kompensasi korban meninggal dunia atau luka-luka ada penjelasan? Semuanya pasti akan kami siapkan. Kita siapkan dulu ya Mbak. KAI pasti akan bertanggung jawab dari sisi baik recovery, asuransi dan yang lainnya. Kami berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk itu. Untuk operasi berapa lama akan melibatkan rangka dengan penyebabnya mungkin ini
fokus evakuasi dulu. Dari evakuasi nanti pasti ada tim yang melakukan pengecekan. Bu, penumpang Argo yang 200 lebih yang selamat itu ada yang luka-luka tadi, Bu? Ya? Penumpang Argo yang selamat itu ada yang luka-luka, Bu? Semuanya selamat, tidak ada yang luka-luka. Dan Juli kami upayakan secepatnya. Ini yang tadi ya, makanya kita stop kereta yang dari Gambir dan Senen supaya mempercepat evakuasi. Pertama kami harus memastikan pelanggan kami semuanya sudah dievakuasi terlebih dahulu, kemudian sarana dan juga prasarana supaya besok bisa beroperasi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Selasa siang melayat ke rumah duka Nuryati, salah satu korban tewas dalam insiden kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengunjungi rumah duka almarhumah Nuryati di kawasan Utan Panjang 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Didampingi sejumlah staf, Rano Karno sempat mendoakan almarhumah dan memberikan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nuryati merupakan satu dari 4 warga Jakarta yang menjadi korban tewas dalam kecelakaan kereta api di Bekasi Timur Senin malam. Bagi Pemprov DKI, almarhumah bukanlah sosok asing karena semasa hidupnya aktif sebagai kader Dasawisma dan Jumantik. Sebagai bentuk apresiasi dan empati, Pemprov DKI melalui Basnas memberikan santunan serta menanggung seluruh biaya prosesi pemakaman. Terkait insiden tersebut, Rano Karno menambahkan bahwa DKI telah mengirimkan personel BPBD, PMI, hingga damkar untuk membantu proses evakuasi di Bekasi. Selain itu, armada Transjakarta juga disiagakan untuk membantu mobilitas warga yang terhambat akibat gangguan operasional KRL. Kejadian di Bekasi dan dari langsung malam itu saya perintahkan untuk Jakarta membantu Bekasi. Insya Allah turun, BPBD kita turun ke Bekasi, kemudian PMI kita juga turun ke Bekasi, bahkan juga sebagian teman-teman dari damkar juga turun ke Bekasi. Nah, artinya ini menjadi juga bagian tanggung jawab karena berdasarkan informasi dari 14 korban, 4 orang itu warga Jakarta. Walaupun yang satu ada guru, dia tinggal di Cikarang, saya nggak sempat datang ke rumah beliau, tapi kepala dinas sedang menuju ke sana. Ya, sekali lagi inilah musibah yang memang tidak bisa kita hindari, tapi mudah-mudahan bisa harus segera dievaluasi. Karena kalau kita lihat runtunan kejadiannya, yaitu ada sebuah taksi yang mogok di atas jalur kan, kemudian terjadilah benturan. Nah, setelah itu memang ya agak terkejut saya melihat situasi gerbong perempuan hancur ya. Itu bingung saya bagaimana caranya, berarti kan keras, sangat keras sekali. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi bagian kita juga mengevaluasi lah. Mungkin itu. Usai disolatkan di musala setempat, jenazah almarhumah Nuryati langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk segera dimakamkan. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemprov Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan kereta KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur. Proses penanganan kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur Senin 27 April 2026 malam kini masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan korban. Selain menjamin biaya medis, pemerintah daerah juga telah menyiapkan santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab langsung pemerintah terhadap para korban. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1. Menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Semoga peristiwa musibah ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk itu mohon doa pada seluruh warga Jawa Barat agar keluarga korban ditabahkan
dan mendapat kesabaran menghadapi musibah yang dialami ini. Demikian, terima kasih, salam untuk semuanya. Hati-hati di jalan, hati-hati di tempat pekerjaan, dan hati-hati di rumah karena musibah bisa terjadi kapan saja tanpa diduga oleh kita. Mengenai kronologi kejadian, Dedi menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat KRL berhenti di lintasan rel akibat adanya taksi listrik yang mogok. Kondisi itu kemudian memicu tabrakan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek rute Jakarta-Surabaya. Dedi Mulyadi juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa KRL rute Jakarta-Bekasi tersebut, khususnya pada gerbong pengangkut penumpang perempuan. Dedi mengajak warga Jawa Barat untuk mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Adapun jumlah korban kecelakaan sampai saat ini tercatat 14 orang tewas dan 84 luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo jenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi dan menyampaikan bela sungkawa secara langsung. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi pada 28 April, Selasa pagi. Kepala Negara menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga, serta menegaskan pemerintah akan segera menangani dampak insiden tersebut, termasuk melakukan investigasi menyeluruh. Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi perlintasan kereta api yang masih banyak tidak terjaga, khususnya di wilayah padat seperti Bekasi. Ia menyetujui percepatan pembangunan flyover melalui bantuan Presiden sebagai langkah meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan serupa. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi sekitar 1.800 perlintasan di Pulau Jawa dan menyiapkan anggaran hampir 4 triliun rupiah untuk perbaikan infrastruktur. Kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 itu melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain, menyebabkan korban jiwa serta puluhan penumpang luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur mendapatkan penanganan medis maksimal. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api di Bekasi mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta jaminan kompensasi dari pemerintah. Prabowo menyebutkan bahwa kondisi para korban saat ini sudah diurus oleh tim medis dan sebagian besar dari mereka telah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Selain penanganan medis, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak para korban melalui pemberian santunan. Sebagian sudah yang pulang,
Kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Ya. Kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Diketahui, data PT KAI mencatat kecelakaan di wilayah Stasiun Bekasi Timur mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti keselamatan di perlintasan sebidang kereta api usai insiden kecelakaan terjadi. Kepala Negara memerintahkan pembenahan 1.800 perlintasan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Upaya peningkatan keselamatan transportasi kereta api menjadi perhatian serius pemerintah menyusul kecelakaan yang terjadi di Bekasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh pada perlintasan sebidang, khususnya di kawasan padat. Kepala Negara menginstruksikan perbaikan terhadap sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa yang dinilai masih minim pengawasan. Selain itu, pemerintah juga menyetujui percepatan pembangunan flyover di Bekasi melalui dukungan langsung dari pusat. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun ya. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4 T ya, 4 triliun ya. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran hampir 4 triliun rupiah guna meningkatkan keselamatan transportasi. Presiden Prabowo turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan memastikan penanganan dampak kecelakaan dilakukan secara cepat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana haru menyelimuti rumah duka salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api komuter lain dengan Argo Bromo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beginilah suasana di rumah duka korban kecelakaan kereta api komuter lain dengan Argo Bromo. Adelia Rifani berusia 26 tahun di perumahan Bekasi Regensi, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan untuk memberikan dukungan moral kepada pihak keluarga. Suasana duka dan isak tangis menyelimuti rumah korban. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad korban langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum Wanajaya, Cibitung. Keluarga korban tampak tak kuasa menahan tangis saat proses pemakaman berlangsung. Ayah korban tidak menyangka putrinya menjadi salah satu korban dalam tragedi kecelakaan kereta komuter lain dengan Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Dia ada di, cuman gerbong keberapa saya nggak tahu ya. Saya juga ketemunya udah di rumah sakit. Waktu saya ke Bekasi Timurnya nggak ketemu itu, nggak ada kabar lah gitu. Tapi pas saya saudara ngecek rumah sakit, ada di rumah sakit di keluarga Bekasi Timur. Di lokasi kejadian sih saya nggak ketemu. Ya, dia jam 8:30 ngelepon, dia minta dijemput, biasanya jemput di stasiun Cibitung. Dia biasanya ngebel udah stasiun Keranji.
di Bitungnya belum lama dia. Tadinya di Jakarta. Pas kerja yang baru deh, baru 4 bulanan dia tetap gitu. Dia udah mandir Jakarta aja. Sebelum kejadian, korban sempat berkomunikasi dengan ayahnya pada pukul 20:30 malam dan meminta untuk dijemput di stasiun Cibitung. Mendengar kabar terjadinya kecelakaan, pihak keluarga langsung mendatangi stasiun Bekasi Timur untuk mencari keberadaan korban. Setelah proses pencarian, korban ditemukan telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, pada Senin malam, kereta komuter lain dan Argo Bromo terlibat kecelakaan. Dalam tragedi tersebut, 15 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan korban mengalami luka-luka. Saat ini para korban masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana mencekam menyelimuti kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam. Di tengah kepanikan dan jeritan penumpang, terdapat kisah haru sepasang suami istri yang berjuang menyelamatkan diri meski terpental dan sempat pingsan akibat tabrakan. Insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line menyisakan trauma mendalam bagi para korban selamat. Salah satunya dialami pasangan suami istri, Subur Sagita dan Yunita Endang, yang saat kejadian tengah dalam perjalanan menuju stasiun Tambun. Subur menuturkan saat itu ia baru saja naik KRL dari stasiun Bandan dan menjemput istrinya di stasiun Cakung. Namun perjalanan mereka berubah menjadi petaka ketika cahaya terang mendadak menyilaukan disusul getaran keras dan suara benturan hebat. Benturan keras membuat seluruh penumpang terpental, termasuk Subur yang saat itu berdiri di dalam gerbong. Meski tubuhnya terasa sakit, Subur berusaha menyelamatkan sang istri yang sudah tak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga, ia menyeret Yunita menjauh dari pintu kereta agar lebih aman. Ternyata begitu kita pada tengok keluar, itu ada taksi keseret dari kereta arah Cikarang. Yang Cikarang mau ke Jakarta. Nah itu sempat kami itu tertahan selama 10 menit. Selama 10 menit di dalam kereta, tapi posisi pintu itu terbuka. Nah sampai aku bilang, kok kereta nggak jalan-jalan, bukan ada apa. Ternyata berita bilang ada taksi terseret. Nggak lama dari 10 menit, kurang 2 menit, itu aku lihat sinar lampu dari arah Jakarta kereta Argo itu. Oh, menghantamlah itu kereta tuh sampai masuk ke kepalanya. Posisi kami lagi berdiri berdua. Di gerbong mana, Pak? Aku di gerbong antara 3, 4. Itu pertengahan itu. 3, 4 dari sambungan. Belakang artinya? Sambungan, ya dari belakang. Terpental kami semua itu. Setelah itu kita udah nggak ingat apa-apa karena kan pingsan. Ini ibu pingsan. Aku masih sempat berdiri, bangun, aku cari dia. Aku seret kan dari pintu kereta biar agar ke lantai. Nah, dari lantai dia sudah pingsan. Itu udah nggak bisa masing-masing pertolongan itu ya masing-masing karena udah pada semua kena semua, ada yang kepalanya. Sempat ada asap juga, Pak? Ada asap. Aku pertama ditabrak itu apakah asap AC, apakah itu kereta diesel, kita nggak tahu ya. Karena itu asap itu asap pecah kereta itu. Sementara itu, Yunita baru sadar saat sudah dievakuasi ke lantai 2 stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi luka, ia mengaku kakinya tak bisa digerakkan dan mengalami pendarahan. Yunita mengingat saat terpental ia masih sempat sadar, namun nyeri hebat membuat kehilangan kesadaran. Peristiwa naas ini menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Bekasi. Pihak KAI menyebut seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini penyelidikan terkait penyebab kecelakaan masih terus dilakukan. Di balik tragedi ini, kisah perjuangan pasangan suami istri ini menjadi gambaran kuatnya ikatan keluarga di tengah situasi paling kritis sekalipun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung lokasi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur.
Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah terus berupaya maksimal dalam penanganan korban termasuk memberikan perawatan medis bagi para penumpang yang masih dirawat. AHY menjelaskan penanganan insiden dilakukan dalam beberapa tahap dimulai dari evakuasi korban hingga proses pemulihan rangkaian kereta yang juga terdampak. Saat ini petugas masih berupaya mengangkat gerbong khusus wanita KRL yang mengalami kerusakan parah. AHY menegaskan seluruh pihak terus berkoordinasi guna memastikan penanganan korban dan juga pemulihan infrastruktur KRL berjalan optimal. Update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Jadi tahapan pertama itu evakuasi para penumpang. Dan yang kedua adalah proses recovery dari gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Dan tadi saya lihat di bawah, memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong yang gerbong khusus wanita KRL yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery. Nah, jika ini sudah bisa dituntaskan, maka sebetulnya tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jana Bila, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tabrakan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL atau komuter lain di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Kabar duka datang khususnya dari Kereta Api Indonesia usai terjadi tabrakan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL atau komuter lain di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat pada Senin malam. Dalam insiden tersebut, menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia serta mengalami luka-luka. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tabrakan kereta api dengan KRL. Dirinya mendorong kepada seluruh petugas untuk terus melakukan evakuasi secara cepat dan memastikan memberikan penanganan yang baik terhadap korban. Ia berharap pemerintah juga dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional kereta api Indonesia, khususnya perlintasan sebidang di jalur kereta api. Terkait kecelakaan kereta api di Bekasi, pertama atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban yang meninggal dan kepada yang luka berat dan luka ringan semoga segera disembuhkan. Dan pada seluruh petugas, kami berharap ini bisa ditangani dengan baik, evakuasi ini bisa berjalan dengan cepat ya, dan kereta bisa beroperasi kembali karena kita tahu kereta ini sangat dibutuhkan untuk mobilisasi masyarakat. Terkait dengan bencana kecelakaan ini, tentu ini evaluasi yang harus dilakukan oleh kita semua, terutama oleh pemerintah ya. Jadi kita berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional kereta api di seluruh Indonesia, terutama terkait dengan perlintasan sebidang yang tadi kita maksud. Seperti kita ketahui, harusnya kereta api itu jalur lintasannya clear and clean dan tidak boleh ada obstacle atau hambatan apapun yang memungkinkan untuk terjadi di jalur kereta api. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Saiful Huda menyoroti perihal perlintasan sebidang di jalur kereta usai terjadinya insiden tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL atau komuter lain.
baik karena mobil mogok, sepeda motor mogok, atau yang lain, yang ini perlu dituntaskan di masa depan karena perlintasan sebidang kita, jalur dari Jakarta sampai Surabaya cukup banyak sekali. Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Syaiful Huda menjelaskan bahwa perlintasan sebidang kerap menjadi persoalan dalam kecelakaan kereta api di Indonesia. Syaiful Huda mengatakan bahwa perlintasan sebidang menjadi catatan serius yang harus segera dituntaskan agar hal serupa tidak terulang kembali. Dirinya menilai jumlah perlintasan sebidang di Indonesia sangat banyak, salah satunya di jalur padat seperti tujuan Jakarta-Surabaya yang pengelolaannya belum optimal. Selain itu, ia juga mendorong agar adanya penempatan petugas di setiap perlintasan rel kereta api Indonesia. Karena itu kita minta untuk dimitigasi sampai tuntas dan memastikan peristiwa ini tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Memang ada beberapa catatan dari perlintasan sebidang ini yang ini masih menjadi PR serius kita karena berkali-kali terjadi kecelakaan kereta api disebabkan di jalur perlintasan sebidang ini. Baik karena mobil mogok, sepeda motor mogok, atau yang lain, yang ini perlu dituntaskan di masa depan karena perlintasan sebidang kita, jalur dari Jakarta sampai Surabaya cukup banyak sekali, dan sebagian masih dalam posisi belum tertangani secara baik, mulai dari rel kereta yang belum selaras dengan kondisi jalan, termasuk perlintasan sebidang yang semestinya bisa dijaga, ini belum sepenuhnya bisa diselenggarakan secara baik. Karena itu ini menjadi momentum untuk dilakukan evaluasi total semua perlintasan sebidang untuk dipastikan ada petugas yang mengatur di lapangan dan memastikan infrastruktur jalan di semua perlintasan sebidang dengan permukaan yang sama dengan rel kereta. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mengusulkan penempatan gerbong khusus wanita di bagian tengah rangkaian kereta usai meninjau para korban kecelakaan di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasca kecelakaan kereta yang terjadi di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kemen PPPA menilai perlu adanya peningkatan perlindungan bagi penumpang perempuan di dalam kereta komuter. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penempatan gerbong khusus wanita di bagian tengah rangkaian kereta yang dinilai lebih aman dibandingkan posisi di bagian depan atau belakang. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko cedera lebih parah saat terjadi kecelakaan, sekaligus memberikan rasa aman bagi penumpang perempuan. Selain itu, Kemen PPPA juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan standar operasional pada layanan kereta komuter agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Korban rata-rata kondisinya ada yang memar-memar, tapi juga ada yang kami menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini dan dari PT KAI sudah menyampaikan akan menanggung seluruh biaya. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tentunya yang pertama pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi opininya baik secara fisik maupun psikologis, karena kami
Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Sementara itu, salah satu keluarga korban menyebut hingga luka yang dialami orang tuanya cukup parah, yaitu patah tulang di bagian kaki dan perlu perawatan lebih intensif. Jam 2 malam itu kita dapat informasi dari salah satu pers, yaitu fotografer juga, dia informasiin kalau misalkan dia foto korban itu, dan korban itu ternyata keluarga sendiri. Nah, dari itu kita informasiin ke PT KAI untuk proses gitu. Misalkan kita pun masih ada korban di sana gitu, dan itu juga diproses. Cuman dari sekitar jam 2 itu prosesnya nggak cuma langsung mengeluarkan gitu ya, itu masih butuh proses, masih banyak juga di depannya. Kakak saya itu banyak yang perlu dikeluarkan, jadi bisa dievakuasi. Kakak saya itu di jam kurang lebih sekitar jam 7 pagi untuk bisa dikeluarkan gitu, karena menunggu dari yang lain ya, yang lainnya pada dievakuasi gitu. Jadi kemungkinan setelah itu tuh aku nggak tahu lagi update apakah ada korban yang Ini kalau dengarnya katanya ini yang terakhir, korban yang terakhir dievakuasi ini kalau aku dengar seperti itu, tapi selanjutnya aku tidak ada informasi lagi ya, karena ketika langsung dievakuasi dari stasiun kita langsung sakitnya. Keadaan korban sekarang seperti apa? Sekarang korban ya masih butuh perawatan, tapi karena terakhir kita udah dapat ronsen, udah di ronsen, cuman tinggal tunggu hasil ya. Tapi tadi aku masih ke dalam, ternyata artinya udah sedikit ditandu ya, udah ditahan untuk sepertinya kemungkinan patah kaki sebelah kanan, karena yang dia itu tiba nerungan itu di sebelah kanan badannya ya. Jadi kanan badannya semuanya kena runtuhan, yang sebelah kirinya dia. Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan kajian lebih lanjut terkait usulan tersebut, termasuk koordinasi dengan operator kereta api dan pemangku kepentingan lainnya. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV, melaporkan. Ratusan calon penumpang kereta api di stasiun Gambir, Jakarta Pusat memilih membatalkan perjalanan mereka. Pembatalan merupakan imbas dari insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Antrean panjang calon penumpang kereta api terlihat mulai memadati loket pengembalian tiket atau refund di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Banyak dari mereka yang memilih membatalkan perjalanan menyusul dibatalkannya sejumlah jadwal keberangkatan sejak Senin malam. Hal ini merupakan dampak dari kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di area stasiun Bekasi Timur. Meski sebagian penumpang memilih menggunakan transportasi alternatif demi mengejar waktu, tidak sedikit penumpang juga yang tetap memilih menunggu ketidakpastian jadwal dan kembali melakukan pemesanan tiket secara langsung atau go show. Saya mau ke Jogja, harusnya tadi malam karena dibatalkan, terus hari ini saya ngurus refund, sekalian beli tiket lagi yang untuk berangkat. Kalau nggak refund ya gimana ya, kan ya harus refund. Mau refund hari ini. Kenapa bang mau refund bang? Keretanya telat kan, sampai kan harusnya berangkat jam 9:30, cuman sampai sekarang belum ada kereta. Rencana mau berangkat kapan? Hari ini jam 9:30. Refundnya kemarin berarti? Hari ini. Hari ini? Hari ini, pemberangkatan hari ini. Tadi kan setelah 10, cuman keretanya belum ada sampai sekarang. Jadi mau refund hari apa bang? Mau refund, mau berangkat jadi hari apa? Jadinya mau di reschedule ke besok. Oh besok. Tujuan mau kemana? Ke Kroyak, Cilacap. Oh Cilacap. Karena berangkat kapan Pak? Sebenarnya tadi malam. Tadi malam kita ada Taksaka 21.20, kita refund sampai setengah 1, itu belum clear. Jadi ini sekaligus refund, kita langsung go show aja ketersediaan tiket yang mana. Karena tadi pemberitahuan di KAI lewat Instagram, medsos,
itu memang nggak semua kereta diberangkatin ya. Oh gitu. Tapi hari ini berarti tetap harus berangkat. Iya, ini kita cari aja Bosho, ada yang berangkat, coba lihat, nanti kita coba apa yang bisa berangkat hari ini. Selain menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pembatalan jadwal kereta, PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan bakal mengembalikan biaya tiket 100% bagi calon penumpang kereta yang melakukan refund tiket maksimal 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo instruksikan segera bangun flyover. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai langkah meningkatkan keselamatan transportasi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera membangun flyover pada jalur perlintasan sebidang kereta api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disampaikan usai meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah segera melakukan investigasi atas kejadian kecelakaan. Namun secara garis besar, Prabowo menyoroti banyak perlintasan kereta api yang tidak dijaga. Prabowo memerintahkan kementerian terkait untuk segera melakukan audit dan perbaikan teknis di lapangan. Hal ini mencakup pembangunan flyover di area padat hingga penyediaan pos jaga di wilayah yang membutuhkan pengawasan ekstra. Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya. Dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pelayanan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia terus dijaga kualitas dan ketepatannya, mulai dari proses memasak di dapur hingga makanan sampai ke tangan jemaah di hotel. Suasana dapur penyedia catering terlihat sibuk sejak dini hari. Ratusan petugas menyiapkan ribuan porsi makanan untuk jemaah haji Indonesia. Proses dimulai dari pemilihan bahan makanan yang segar dan berkualitas. Setiap bahan yang masuk dipastikan telah melalui pemeriksaan ketat sesuai standar kesehatan. Selanjutnya, petugas memasak menu sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Menu yang disajikan pun disesuaikan dengan selera jemaah Indonesia, agar tetap nikmat meski berada di tanah suci. Setelah proses memasak selesai, makanan langsung dikemas dalam wadah khusus yang higienis. Setiap paket makanan diberi label khusus untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tepat waktu. Sebelum proses distribusi dilakukan, paket makanan dilakukan meal test terlebih dahulu. Ya, jadi pengiriman sampel atau meal test ke Daker atau ke Wisma untuk sebelum diberikan kepada jemaah untuk mengecek atau melihat bahwa konsumsi yang diberikan kepada jemaah itu sesuai dengan ketentuan baik gramasinya maupun kualitasnya. Petugas kemudian memuat makanan ke dalam armada distribusi.
Kendaraan yang digunakan telah dilengkapi pengatur suhu agar kualitas makanan tetap terjaga selama perjalanan. Setibanya di hotel, petugas langsung menyalurkan makanan kepada jemaah. Proses pembagian dilakukan secara teratur, baik melalui ruang makan maupun didistribusikan langsung ke kamar jemaah, khususnya bagi lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Jemaah Haji Indonesia mengaku masakan yang disediakan selama di Tanah Suci sangat baik dan sesuai cita rasa Nusantara. Kalau menunya sangat enak sekali, Pak. Cocok dengan lidah Indonesia, Pak. Mantap. Cukup nggak Pak porsinya? Wah, cukup sekali, Pak. Kalau kita nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting kita cocok di lidah, Pak. Untuk konsumsi saya pikir sangat-sangat cukup, ya kan? Dengan kesediaan anggaran seluruhnya itu cukup ya. Makan dapat 3 kali sehari, juga dikasih air minum. Tadi juga saya dapatkan susu ya. Dapat susu, alhamdulillah. Dengan layanan konsumsi yang terjaga kualitas dan gizinya, diharapkan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di antara ribuan jamaah haji Indonesia yang tiba di Madinah, tersimpan kisah-kisah perjuangan yang menggetarkan hati. Dari seorang marbot masjid di Banjarmasin yang menabung selama 15 tahun hingga petani tunanetra asal Kulon Progo yang tetap teguh menjemput panggilan suci. Langit Madinah menyambut para tamu Allah dengan cahaya lembut senja. Di tengah antrian panjang jemaah yang baru tiba, langkah Hamdi terlihat tertatih, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak mampu disembunyikan. Pria sederhana asal Banjarmasin itu sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid. Penghasilannya jauh dari kata besar, namun dari rezeki 2 juta rupiah setiap bulan, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk satu impian besar, berhaji bersama sang istri. Bapak, Ibu, ini pergi haji berdua ini. Insya Allah. Namanya Bapak siapa? Saya Bapak Hamdi. Ibu, Ibu siapa? Aminah. Bapak ini pekerjaannya apa, Pak? Ini kan marbot masjid. Marbot masjid, Masya Allah. Dari mana Pak uangnya bisa akhirnya berangkat haji, Pak? Iya, hasil sendiri di masjid. Dari masjid. Iya. Jadi Bapak diberangkatin oleh masjid. Iya. Memang penghasilan kalau dari masjid setiap bulan dikasih berapa? Dikasih ada 1 juta. Sebulan dikasih 1 juta. Iya. Terus 1 juta sebulan, ada 500 seminggu, 2 juta, sebulan 2 juta. Oh. Jadi ada dikasih orang juga ya, gitu, Pak. Ya. Terus itu Bapak kumpulin? Ya, kumpulin. Jadi siapa yang mendaftarkan haji Bapak? Sendiri atau? Sendiri. Nunggunya berapa lama nih Pak? 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Ini bisa berangkat berdua, ini ya. Ini Masya Allah. Bapak senang nggak Pak udah nyampe sini? Ya. Senang. Terharu nggak Pak? Ya. Sedih nggak sih Pak udah nyampe sini Pak? 15 tahun lamanya Hamdi menabung, rupiah demi rupiah dikumpulkan. Tanpa usaha besar, tanpa harta berlimpah. Hanya kesabaran, kedisiplinan, dan keyakinan yang terus dijaga. Di sampingnya, sang istri Aminah tak kuasa menahan tangis. Perjalanan panjang penuh perjuangan itu kini berbuah manis. Mereka akhirnya menjejakkan kaki di Tanah Suci. Bukan hanya Hamdi, di sudut lain Madinah, kisah haru datang dari Sarjo Utomo. Usianya 71 tahun, seorang petani dari Kulon Progo, Yogyakarta, yang telah kehilangan penglihatannya sejak puluhan tahun lalu. Namun kebutaan tak pernah memadamkan cita-citanya. Dengan tongkat dan tuntunan sang putri, Sarjo melangkah pasti memasuki hotel jamaah. Wajahnya tenang, suaranya lantang, seolah ingin berkata cahaya iman jauh lebih terang dari sekedar pandangan mata. Sejak muda ia bekerja sebagai buruh tani. Dari hasil keringat di sawah, Sarjo menabung dan membeli sebidang tanah. Tanah itulah yang akhirnya dijual untuk melunasi biaya haji. Saya jual kebun, tanah pekarangan kebun saya jual untuk daftar haji saya dan anak saya dan istri saya. Itu. Kenapa Mbak kok pengen naik haji? Karena saya ini orang Islam loh. Kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun res-presan uangnya. Sampai itu jual sawah. Dan saya kena ini
kena penyakit mata, saya berhenti berdagang. Pensiun istilahnya itu, cuma di rumah aja. Niat awalnya berhaji bersama sang istri, namun 2 tahun lalu sang pendamping hidup lebih dahulu berpulang. Kini, putri keduanya menggantikan sang ibu mendampingi ayah menuju Baitullah. Di musim haji tahun ini, layanan ramah lansia dan disabilitas menjadi harapan baru bagi jamaah seperti Sarjo. Kursi roda, pendampingan, dan bantuan petugas menjadi jalan kemudahan menuju ibadah yang mabrur. Mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah kan, yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya. Itu kalau saya tinggalkan anak saya cuma untuk yang lain kan sudah nggak tahu, nggak merasakan. Kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang, banyak dosa saya. Gitu. Hamdi dan Sarjo adalah wajah ketulusan dari jutaan umat Islam. Mereka mengajarkan bahwa haji bukan semata soal kemampuan materi, melainkan tentang niat yang tak padam, doa yang tak putus, dan keyakinan yang tak pernah runtuh. Di bawah cahaya Haramain, air mata mereka menjadi saksi bahwa siapapun yang sungguh memanggil namanya akan datang pada waktu terbaik yang telah ditentukannya. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 26 April 2026. Ia didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan juga Kepala BPS RI Amalia Adininggar. Widya Santi meninjau perumahan subsidi Aqua Residence 6. Program ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera dan juga pengusaha muda Papua dalam penyediaan rumah subsidi. Marwar juga menegaskan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas pihak termasuk pelaku usaha lokal. Ini kan kebijakan nasional yang pro kepada rakyat kecil. Jadi saya pikir inilah kerjasama yang bagus pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota. Tolong tadi BPATB, BPG belum gratis buat rakyat kecil. Itu sudah diputuskan, tolong itu dilakukan supaya MDR rakyat kita itu diperhatikan. Pemerintah menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026 diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua. Yang memastikan pemerintah menghadirkan skema pembiayaan inklusif dan terjangkau agar masyarakat lebih mudah mengakses hunian layak. Menurutnya perumahan tersebut memiliki keunggulan dari sisi lokasi karena dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Ia bahkan memberikan penilaian terhadap kualitas perumahan tersebut dengan skor 8 dari 10. Kementerian PKP bekerjasama dengan BPS dalam penyediaan data akurat bagi masyarakat penerima manfaat. Kepala BPS Amalia Adininggar, Widya Santi mendukung program tersebut melalui penyediaan data valid dan juga terintegrasi. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan perumahan di wilayahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat melalui program Puspomat Peduli kembali menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan sosial Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat Peduli kembali digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Bertempat di Kampung Teluk Buyung, Bekasi Utara, sebanyak 96 warga mengikuti program pengobatan gratis. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, hingga pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, warga juga mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter, serta menerima obat sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga yang merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis di lingkungan mereka. Terima kasih kepada Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang telah memberi pengobatan gratis kepada masyarakat lingkungan RT 09, RW 09, RT 02, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terima kasih untuk Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat
untuk pengobatan gratisnya sesama untuk masyarakat. Selain memberikan pelayanan medis, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui program Puspomat Peduli, diharapkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat semakin merata, serta membantu meningkatkan kualitas hidup warga. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari ingin komunikasi lebih aktif. Menurutnya, gaya komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi pasif. Kepala Bako Muhammad Kodari ingin komunikasi lebih aktif. Menurutnya, gaya komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi pasif. Pernyataan Kodari tersebut disampaikan saat acara serah terima memori jabatan dengan Angga Raka Prabowo yang sebelumnya menjabat Kepala Bakom RI. Mengawali pandangannya tersebut, Kodari menyoroti pernyataan seorang pengamat di media sosial Instagram terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kodari sebagai Kepala Bakom RI dan Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini, karena yang ditunjuk Kodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, kayak begitu. Wah, ini nggak jadi gitu. Ya saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya, gitu. Enak aja, sorry ya, gitu. Jadi jadi begini teman-teman, kita ini sekarang hidup di era yang sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Ya. Komunikasi di era sekarang ini bukan komunikasi seperti 10-20 tahun yang lalu, di mana informasi-informasi, apalagi informasi pembangunan semuanya lewat media massa resmi. Sekarang juga ada yang namanya medsos, yang namanya berita dan informasi itu hanya sejarah jempol saja. Lebih luas, Kodari menjelaskan perubahan gaya komunikasi saat ini. Menurutnya ada perbedaan gaya komunikasi dahulu dan sekarang. Menghadapi arus informasi saat ini, Kodari memastikan penanganannya tentu tidak sama seperti dahulu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komandan Kodim atau Dandim 0119 Bener Meriah, Letkol Infantri Ahmad Fauzi, secara resmi meresmikan jembatan Aramco yang berlokasi di Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah pada Senin 27 April 2026. Peresmian jembatan menjadi tonggak penting bagi masyarakat setempat setelah sebelumnya akses transportasi terputus akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Letkol Infanteri Ahmad Fauzi menegaskan bahwa pembangunan jembatan Aramco merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberadaan jembatan Aramco memiliki peran strategis sebagai penghubung antar wilayah yang sebelumnya sempat terisolasi. Terbukanya kembali akses tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian warga yang menjadi sektor utama penopang ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, Sekretaris Desa Uning, Mas, dalam kesempatannya sama menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, jajaran TNI, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pembangunan jembatan tersebut. Dengan diresmikannya jembatan Aramco, masyarakat Desa Uning Mas kini dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, keberadaan jembatan ini juga diharapkan mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Bener Meriah. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Dukuh Lebur Blora kini kembali terhubung setelah jembatan gantung yang sempat terisolir dibangun dan difungsikan. Setelah bertahun-tahun terkendala akses, warga Dukuh Lebur, Desa Kaligede, Kecamatan Cikan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akhirnya merasakan perubahan signifikan. Hadirnya jembatan gantung di wilayah tersebut membuka kembali jalur yang sebelumnya sering terputus, terutama saat musim hujan.
Seorang warga, Sukar, mengatakan sebelumnya sekitar 100 warga kerap terisolasi ketika sungai Ngelebur meluap. Kondisi itu membuat anak-anak kesulitan berangkat sekolah dan aktivitas warga lainnya ikut terhambat. Anak-anak putu-putu pulang sekolah mondongian banjir mendekat lewat. Dengan keluhan warga sekitar 18 kakak dengan jumlah penduduk 100, kurang lebih 100 jiwa itu, kasihan lihat anak-anak sekolah kalau musim hujan tidak sekolah, ngaji, semuanya terbengkalai. Dengan adanya program Bapak Prabowo itu kita mengajukan dan terima kasih setelah 1 bulan, belum ada 1 bulan pengajuan udah direalisasi. Pengajuan dengan pelaksanaan sangat cepat sekali karena sangat dibutuhkan warga kami, karena akses anak sekolah di sini sangat memperhatikan, karena ketika hujan ini aliran sungai besar, ini anak sekolah nggak bisa lewat. Ini Pak Prabowo terima kasih sekali sudah diberikan bantuan jembatan sehingga bisa bermanfaat untuk warga kami semuanya. Kini jembatan gantung sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu menjadi penghubung utama warga. Selain memudahkan akses pendidikan, keberadaan jembatan juga membantu aktivitas ekonomi, khususnya petani dalam mengangkut hasil panen dan meningkatkan mobilitas sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa.